Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfi Rahmatullah dari Fakultas Hukum semester 2B. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana tentang sifat melawan hukum dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Pengertian melawan hukum. Sifat melawan hukum adalah merupakan salah satu unsur dari tindak pidana. Unsur ini merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat. Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan itu masuk pada rumusan delik. Dalam arti sempit adalah keseluruhan dari delik sebagaimana dirumuskan dalam peraturan pidana. Dalam arti sempit ini yaitu masing-masing unsur dari rumusan delik. Sifat melawan hukum formil dan melawan hukum material. Sifat melawan hukum formil adalah perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukumnya, perbuatan itu dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Jadi, menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang atau bisa disebut hukum tertulis. Sifat melawan hukum material adalah suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang tertulis saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat-sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi, menurut ajaran melawan hukum material, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis, dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis atau termasuk tata susila dan sebagainya. Mengenai persoalan melawan hukumnya perbuatan, apabila suatu perbuatan itu memenuhi rumusan delik, maka itu merupakan tanda atau indikasi bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum. Akan tetapi sifat ini dapat diterobos dan harus dengan adanya alasan pembenar. Bagi penganut ajaran sifat melawan hukum formil, alasan pembenar ini hanya boleh diambil dari hukum positif yang tertulis. Sedangkan penganut sifat melawan hukum yang material, alasan pembenar ini boleh diambil dari luar hukum yang tertulis. Ajaran sifat melawan hukum yang material pada umumnya sudah tidak dianut lagi. Hal ini ternyata dari putusan Seminar Hukum Nasional tahun 1963. Yang menentukan adanya alasan pembenar di luar undang-undang adalah hakim. Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan apabila ada persoalan mengenai hukum yang tidak tertulis bertentangan dengan hukum tertulis, maka perlu dipertimbangkan betul sampai di manakah hukum tidak tertulis dapat menyisihkan peraturan yang tertulis yang dibuat dengan sah. Benarkah yang dipandang adil oleh suatu golongan dalam masyarakat biasa juga dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat umum. Apabila ada persoalan mengenai hukum yang tidak tertulis bertentangan dengan hukum tertulis, maka perlu dipertimbangkan betul sampai di manakah hukum tidak tertulis itu dapat menghapuskan kekuatan berlakunya peraturan yang tertulis tersebut.